Halo Sobat Studi, ketemu lagi dengan Teti di sini. Hari ini kita akan sharing tentang corporate governance atau tata kelola perusahaan. Mungkin di antara teman-teman semuanya sudah ada yang tahu apa itu corporate governance, dan ada juga mungkin yang bertanya-tanya, apa sih itu corporate governance? Oke, kalau begitu langsung saja ya Teti bahas. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu corporate governance. Corporate governance atau tata kelola perusahaan yaitu sistem pengelolaan dan pengawasan perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar etika yang berlaku. Nah, corporate governance akan dijumpai di semua perusahaan. Ini wajib diterapkan karena corporate governance ini sangatlah penting. Hari ini Teti akan membahas corporate governance di perusahaan perbankan. Oke, lanjut aja ya. Nah, untuk di perbankan sendiri, mungkin teman-teman sudah tahu ya perbankan itu apa dan sebenarnya tuh seperti apa sih gitu kan. Nah, perbankan adalah sistem keuangan yang menyediakan jasa pengelolaan dana, pembiayaan, dan jasa lainnya kepada masyarakat. Perbankan berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana atau nasabah dan pihak yang membutuhkan dana atau debitur. Dalam kata secara umum mungkin di kalangan masyarakat kita lebih kenalnya dengan bank gitu kan ya. Nah, sedangkan dunia perbankan sendiri itu banyak, tidak hanya bank yang sistemnya itu menabung saja, akan tetapi ada jasa lainnya kayak kreditan atau ada juga penggunaan dana untuk transfernya juga. Nah, fungsi utama dari perbankannya sendiri yaitu pengumpulan dana yang tadi ya, yaitu bisa menerima setoran dan menabung. Yang kedua, pemberian kredit atau pinjaman kepada nasabah, serta pembayaran dan penarikan dana. Pelayanan transaksi keuangan bisa berupa transfer, clearing, dan setoran. Terus ada juga pengelolaan risiko keuangan serta penyediaan jasa keuangan lainnya, yaitu pengurusan dana dan lain sebagainya. Terus untuk jenis-jenis perbankannya sendiri yang secara umum diketahui itu banyak ya. Nah, cuman untuk jenisnya sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang paling umum yaitu bank umum atau komersial bank, menyediakan jasa perbankan umum. Contohnya seperti apa? BRI, BNI, BCA, dan bank-bank lainnya yang menyediakan jasa perbankan secara umum atau simpanan dan tabungan. Ada juga bank syariah, atau Islamic Bank, karena kan mayoritas di Indonesia yaitu beragama Muslim, maka banyak bank yang menghadirkan jenisnya itu seperti bank syariah. Nah, beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Terus ada bank investasi atau investment bank, fokus pada transaksi keuangan korporasi atau investasi. Dan juga ada bank sentral atau central bank, mengatur kebijakan moneter dan mengawasi sistem perbankan. Ada pula yang terakhir yaitu jenisnya bank koperasi. Ini lebih ke menyediakan jasa perbankan untuk anggota koperasi saja. Nah, untuk produk dan jasa perbankannya juga banyak, seperti yang tadi saya sebutkan. Ada tabungan dan deposito, kredit, terus kartu kredit dan debit, ada transfer dan pembayaran online, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, corporate governance itu hadir di perbankan. Nah, maka dari itu karena yang tadi itu kan perbankan dia menerima dana dari masyarakat atau nasabah, itu perbankan mengelolanya dan bahkan menyebarkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Nah, perlu adanya GCG atau Good Corporate Governance. Di perbankan sendiri untuk penerapan GCG-nya yaitu terdapat di PBI nomor 8/4/PBI 2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. Memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholder ya, serta
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Jadi di dunia perbankan pun ada aturannya bagaimana dia harus menjadi sebuah perusahaan yang mampu melindungi para pemangku kepentingan serta mematuhi aturan atau etika yang berlaku. Nah, di sini ada kalau kita bahas yaitu mengenai prinsip-prinsip yang ada di perbankannya, prinsip GCG-nya, yaitu yang pertama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas-tugas komite, terus ada penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal, serta penerapan manajemen risiko. Nah, di dunia perbankan sendiri itu ada aturannya sehingga para nasabah yang kayak menyimpan dananya di perbankan itu terjamin, dan bahkan sistemnya pun kan sudah teratur gitu. Tidak ada kekhawatiran lagi di masyarakat apakah dana yang mereka simpan itu aman atau tidak karena ada aturannya. Nah, selain itu manfaat dari penerapan GCG itu sudah terbukti, yaitu adanya penghargaan yang didapat oleh Bank BJB. Kita bisa lihat itu ada di artikelnya Metro TV yang ada judul yaitu penerapan Good Corporate Governance dan pendongkrak kinerja Bank BJB. Nah, di sini bisa dilihat bahwa prinsip GCG salah satunya mengenai transparansi. Nah, dalam hal ini Bank BJB menerapkan secara maksimal mengenai transparansi kegiatan usaha terutama untuk para pemangku kepentingan. Salah satunya nasabah Bank BJB. Tadi kan Teti udah bilang ya bahwa salah satu penerapan dari GCG itu adanya transparansi, dan ini Bank BJB mendapatkan penghargaan atau award ya terkait kinerja perusahaannya atau perbankannya itu menerapkan GCG. Nah, implementasinya apa nih yang ada di Bank BJB terkait GCG ini? Yaitu kepemimpinan yang kuat, budaya perusahaan yang mendukung transparansi, komitmen terhadap regulasi, serta menciptakan berbagai produk dan layanan inovatif. Mungkin di antara teman-teman juga ada ya yang menggunakan layanan Bank BJB. Bagaimana nih? Boleh dikasih pendapatnya. Terus di sini juga ada dampak penerapan GCG-nya nih di Bank BJB itu seperti apa? Ternyata dampak terhadap penerapannya itu pertama peningkatan daya saing, jelas ya. Terus ada juga reputasi yang lebih baik. Nah, semakin terbukanya bank gitu kan dalam penerapan GCG terutama di dalam transparansi itu meningkatkan citra yang baik terhadap perusahaan, reputasi yang baik, sehingga para nasabahnya pun ikut merasakan manfaat dari penerapan GCG yang dilakukan oleh Bank BJB. Terus kinerja yang berkelanjutan serta mampu mengelola risiko dengan yang lebih baik. Nah, adapun tantangan dalam implementasi GCG yaitu perubahan teknologi yang semakin cepat, jelas. Terus persaingan usaha yang semakin kompetitif serta SDM yang akan berubah. Nah, dalam hal ini apa sih yang harus diatasi dari tantangan yang tadi ya, masalah-masalah implementasian GCG ya? Yang pertama, jika kita mengetahui nih bahwa perubahan teknologi yang semakin cepat saat ini itu ikut mempengaruhi kinerja. Nah, maka dalam penerapannya mengatasi tantangan tersebut, perusahaan dapat menerapkan ikut serta dalam perubahan teknologi yang semakin cepat dengan memunculkan inovasi produk. Mungkin teman-teman semua tahu ya bahwa sebelumnya tidak ada m-banking, sekarang sudah ada m-banking. Terus mempertahankan persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan serta peraturan perusahaan yang tegas serta pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM. Nah, mungkin memang lebih banyak juga ya perusahaan yang sudah mulai menerapkan GCG lebih baik. Akan tetapi memang GCG di sini sendiri khususnya di dunia perbankan sudah terbukti dengan adanya Bank BJB yang meraih award dalam pengimplementasian GCG-nya. Itu saja mungkin ya yang bisa Tati sharing untuk hari ini.